Oke, sip ya. Jadi himpunan itu saya ulang lagi. Jadi ini himpunan itu merupakan sekumpulan atau sekelompok objek yang memiliki ciri sama yang dinyatakan dengan jelas. Nah, contohnya adalah ini penulisannya. Ya, penulisannya adalah seperti yang saya contohin. Jadi A merupakan X di mana X kurang dari 10 dan X-nya adalah bilangan asli. N itu natural number. Jadi bilangan asli. Nah, atau bisa juga dijelaskan atau mendaftarkan objeknya satu persatu. Tentunya ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, nah, saya pengen menjelaskan ini. Jadi saya kemungkinan kalau yang perlu saya skip ya teman-teman. Jadi ini kemungkinan ini saya coba skip. Jadi maksudnya skip itu saya bahas tapi sekilas. Nah, yang berikutnya adalah yang pengen saya bahas adalah anggota dan bukan anggota. Jadi kalau di matematika itu suatu objek disebut anggota, notasinya ini nih teman-teman. Kayak huruf E, itu maksudnya anggota. Kalau bukan anggota nih, dianya ini apa sih? Bukan anggota dia. Kalau ini apa? Anggota. Anggota itu gimana? Nah, anggota itu jadi contoh gini. Ini ada yang namanya V. V itu adalah A, I, U, E, O. Jadi namanya himpunan V. Himpunan V itu adalah A, I, U, E, O ya. A, I, U, E, O. Berarti boleh nggak A itu merupakan anggota dari V? Boleh nggak? Boleh. Ya, jadi si A ini adalah anggota dari himpunan V. Boleh, karena A berada di sini gitu. Jadi namanya disebut anggota. Kalau saya tulis B boleh nggak saya tulis anggota V? Nggak boleh, maka disebutnya adalah, nah kayak gitu dianya. B bukan anggota V. Jadi kayak keanggotaan lah ini mah ya. Ya teman-teman pasti lebih paham lah kayak keanggotaan di organisasi gitu ya. Jadi sudah terdaftar belum? Nah, kalau belum bukan anggota. Ya gitu ya. Ini juga sama, N adalah apa? N itu bilangan asli. Nanti saya mungkin jelasin struktur apa namanya. Jadi di bilangan itu ada yang namanya silsilah teman-teman. Namanya hierarki bilangan. Jadi NT apa? Nanti ada Z, ada Q, ada apa gitu ya. Nah, nanti kita coba bahas. Nah, ini jadi N. N itu apa namanya? N itu adalah bilangan natural atau bilangan asli. Jadi bilangan asli itu startnya dari 1, 2, 3, kayak tadi 4, sampai dan seterusnya. Artinya dua bilangan anggota bilangan asli bukan? Iya. 4, 7, ya, dan seterusnya. Kalau min 1 anggota bilangan asli bukan? Bukan, karena min tidak ada di keanggotaan sini. Gitu ya. Singkatnya begitulah. Jadi itu singkatnya adalah anggota dan bukan anggota. Nah, selanjutnya itu saya coba skip dulu, skip aja itu yang seperti itu. Nah, terus yang berikutnya adalah ada yang namanya himpunan berhingga dan tak berhingga. Nah, hati-hati nih teman-teman. Yang ini nih. Saya pengen ada penekanan di sini. Himpunan berhingga disebut berhingga apabila banyak anggotanya berhingga. Maksudnya berhingga tuh apa ya? Banyak anggotanya itu countable, jadi bisa dihitung gitu ya. Jadi contoh, ini banyak anggotanya ada berapa nih? Ada 4 ya. A itu 2, 4, 6, 9. Ini disebut himpunan berhingga, banyak anggotanya ada 4. Kalau ini disebut berhingga nggak? Yang B. Berhingga. Kenapa berhingga? Karena X-nya ini memenuhi persamaan 2X sama dengan 4. Kalau 2X sama dengan 4, X-nya berapa? 2. Nah, ada berapa banyak anggotanya? 1, yaitu 2. Nah, ini namanya disebut himpunan berhingga. Jadi dianya bisa dihitung. Nah, hati-hati disebut bilangan tak berhingga itu ketika banyak anggotanya tidak berhingga. Contohnya kayak gimana? Contoh nih teman-teman. Ini disebut berhingga bukan ya? Ini disebut bilangan berhingga bukan ya? A itu merupakan X di mana ya? Di mana 3 kurang dari X kurang dari 7 dengan X adalah anggota bilangan asli. Nah, ini berhingga nggak? Berhingga. Kenapa disebut berhingga? Karena hati-hati nih teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanya X-nya di antara 3 dan 7 dan X-nya bilangan asli, bisa tentukan satu persatu nggak dianya? Bisa. Coba di antara 3 dan 7 itu berapa aja? 3 sama 7.
Tapi nggak boleh masuk 3 sama 7 tuh. Berarti berapa aja? Ada 4. Ada berapa lagi? Ada 5. 5, Ada berapa lagi? Ada 6. 6. Ada berapa lagi? Oh, nggak ada lagi. Oh, berarti ya Udah. itu udah. Berarti 4, 5, 6. Nah, itu disebutnya bilangan berhingga. Berarti ada bilangan tak berhingga? Ada. Contohnya kayak gimana? Contohnya gini teman-teman. X di mana 3 kurang dari X kurang dari 7 dengan X anggota bilangan real teman-teman. Nah ini anggotanya berapa aja? Nih saya pengen nekanin ini nih. Mirip nggak A sama B? Mirip ya? Apa yang ngebedain A sama B? Yang A adalah anggota bilangan N. N itu apa namanya? Ada yang tahu N tadi apa? Netral. N itu natural, betul, bilangan Bilangan asli. asli. Jadi dia tuh bilangan asli. Kalau misalnya natural ya N itu ya. Kalau R itu apa? Real. Real. Jadi bedanya ini doang. Bagian ininya sama. Bagian X-nya itu di antara 3 dan 7 sama. Tapi ini disebutnya berhingga. Kenapa berhingga? Karena dia bisa dihitung ya berhingga itu. Jadi maksudnya ada berapa nih dianya? Ada 4, ada 3. Apa aja? 4, 5, 6. Kalau yang B bisa ditulisin nggak semuanya? Nggak bisa ya. Bilangan di antara 3 dan 7 berapa? 3,1 boleh nggak? 3,2 boleh nggak? 3,3 boleh nggak? 3,15 boleh nggak? 3,16 boleh nggak? 3,17 boleh nggak? Boleh. 3,123. Ini baru 3. Ini baru 3 nih, banyak teman-teman. Jadi ketika dianya bilangan real, dia agak sulit kalau ditentukan secara detail. Makanya ketika bentuknya seperti ini, seperti yang B ini ya, seperti yang B ini, dia cukup aja ditulisnya dalam bentuk ini. X-nya berada di antara berapa? Di antara 3 dan 7. Banyaknya ada berapa? Banyak banget gitu ya. Banyak banget gitu. Jadi dia banyak banget bilangannya gitu ya. Paham maksud saya? Beda ya? Nah, kalau ini bilangannya ada berapa? Ada 3. Kalau yang B bilangannya ada berapa? Banyak banget. Nah, disebutnya bilangan tak berhingga. Banyak banget. Ya udah gitu. Jadi ini disebutnya bilangan berhingga, sehingga kalau yang ini disebutnya bilangan apa? Karena dia banyak banget, jadi tak berhingga disebutnya. Sampai sini oke ya? Oke. Lanjut. Jadi nanti kalau ada soal ya mirip-mirip kayak tadi, awas hati-hati. X-nya bilangan asli atau bilangan real. Kalau bilangan asli bisa ditentukan. Tapi kalau bilangan real, wah banyak banget. Jadi nggak usah ditentuin. Aman ya? Oke. Nah selanjutnya. Selanjutnya apa ya? Himpunan bagian dan komplemen. Apa nih bagian dan komplemen nih? Perlu saya skip nggak ya? Himpunan bagian. Oke. Ya udah ini saya coba tulisin. Saya coba tampilin. Teman-teman pada punya BMP ya? Punya Kak. Ya, nanti di BMP dilihat ya. Ini saya agak ini sih. Saya pakai RBV, jadi mindahinnya agak harus double gitu. Tapi kemungkinan kalau di video bakal kelihatan kalau di rekaman. Ini kok nggak mau diklik ya? Oke, saya lanjutin ya. Jadi yang selanjutnya adalah himpunan bagian dan komplemen. Jadi intinya adalah himpunan bagian itu mirip sama anggota. Jadi, nah, ntar ya teman-teman, ini agak macet ininya. Tidak mau diklik si webnya. Jadi dia nggak bisa diklik. Nah sekarang udah bisa nih. Jadi dia harus nge-refresh dan nge-refresh ini teh. Nge-refresh RBV teh ini udah ya. Nah ini kan dia ngeklik mau, tadi nggak mau dia.
agak harus sabar. Oke, nah jadi kita akan coba ke anggota himpunan bagian. Jadi gini, himpunan bagian dan komplement. Apa sih himpunan bagian? Himpunan bagian tuh mirip kayak anggota, tapi contohnya gini nih, kayak AA itu anggotanya berapa aja? 2, 3, 4. B itu 1, 2, 3, 4, 5 anggotanya. Kalau C 5, 4, 3, 2, 1. Nah kalau dilihat anggota B sama anggota C sama nggak? Banyaknya persis banget kan ya? Nah maka nanti jadinya adalah anggota B itu sama dengan anggota C gitu. Sampai situ oke? Nah sekarang kalau anggota A berapa? Anggota A itu sama dengan 2, 3, 4. Ini berapa? 1, 3, 1, 2, 3, 4. Nah, si 2, 3, 4 itu semuanya ada di sini nggak? Ada. Nah, maka yang Ada. A itu disebutnya anggota dari B gitu ya. Himpunan bagian, sorry, bukan anggota. Namanya subset ya. Kalau suka ada yang bilang subset, subset gitu maksudnya. Jadi dia merupakan himpunan bagian dari B gitu. Nah, kalau saya punya 5 himpunan bagian dari B bukan? Iya. Iya, betul. Himpunan bagian gitu ya. Bagian dari B bukan? Iya. Kalau saya punya 5 dan 6 himpunan bagian dari B bukan? Bukan. Bukan, Bukan. gara-gara ada 6 tuh. 6-nya Iya. bukan. Jadi mereka jadi tidak dianggap anggota gitu ya. Jadi harus Iya. keseluruhannya sama. Kurang lebih gitulah. Jadi namanya anggota bisa ya. Jadi kayak B anggota C. Oh, ini B itu anggota C. Seluruhnya ada di sini nggak? Seluruhnya ada, maka B-nya anggota C. Kalau C anggota B bukan? Iya. Ya karena seluruh C juga ada di B. Orang B-nya sama kayak C gitu ya. Nah, gitu. Terus ada yang namanya komplement. Apa itu komplement? Nah, komplementnya pelengkap, teman-teman. Jadi komplementnya pelengkap. Nah, di sini ada yang namanya disebut semesta. Nih, S itu disebutnya semesta. Jadi ini tuh anggota himpunan semesta ya. Himpunan semesta. Himpunan semesta. Jadi kalau ada S itu maksudnya himpunan semesta. Nah, himpunan semesta ini adalah anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya ini itu anggota secara full gitu ya. Udah full deh, itu anggota semestanya tuh itu. Nah, kalau A-nya itu adalah 1, 3, 5, 7, 8, maka kalau ada yang begini disebutnya komplement. Jadi kalau saya punya A, terus atasnya ada kayak gini. Nah, atau boleh juga gini dia teman-teman nih. Nah, gitu. Nah, ini namanya disebut komplement. Namanya disebutnya komplement himpunan dari A. Komplementnya apa? Selain teman-teman. Jadi kalau misalnya AC ya atau A strip di atas, itu komplement himpunan A. Artinya apa? Selain A namanya. Jadi kalau A-nya di sini berapa? A-nya sama dengan 1. A-nya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Berarti kalau selain A adalah berapa? Nah, selain A, tapi nggak boleh lebih dari semesta, ya. Ya, semestanya kan 0 sampai 9. Nah, tinggal komplement itu tulisin. Ada 0 nggak di A? Nggak ada. Berarti Ada. masuknya adalah komplement. Ada 1 nggak di A? Oh, udah. Ada. Berarti masuknya 1. Ya, kayak dulu, zaman dulu kecil-kecil main apa tuh, main apa ya, kucing-kucingan gitu ya. Kamu kelompok saya, kamu kelompok dia gitu kan ya. Nah, kalau 3 kelompoknya si A, oh udah 2 kelompoknya saya berarti. Terus siapa lagi? 4 kelompoknya saya. Terus mana lagi si 5 kelompoknya A. Kalau 6 kelompoknya Nah. saya. 7 kelompoknya A, 8 kelompoknya saya. 9 kelompoknya A. Ya udah beres, nggak ada lagi orangnya gitu kan ya. Oh berarti AC ini disebutnya adalah komplement yaitu 0, 2, 4, 6, 8. Gitu ya. Gampang ya. B ya kurang lebih gitulah. C. Kak, sorry mau tanya. Oh boleh. Sorry ya motong. Oh ya nggak apa-apa. Ini kan yang himpunan A ini jadi himpunan bagian B. Nah, berarti kan itu yang C garis bawah kan. Nah, kalau C nggak garis bawah itu artinya apa? Sama Bedanya sebenarnya. sama himpunan Jadi bagian kalau sejati itu apa? gitu. Jadi kalau himpunan yang ini itu yang A ini ya, apa bedanya yang ini sama yang ini ya? Ya. Nah, kalau A dianya himpunan bagian aja ya. Jadi ini tuh disebutnya himpunan bagian aja.
Kalau ini himpunan bagian sejati. Jadi bedanya itu sebenarnya kalau himpunan bagian sejati itu A-nya nggak boleh sama dengan B. A-nya nggak boleh sama dengan B. Gitu aja. Jadi kayak gini, ini A sama B sama nggak? Sama. Sama. A sama B. Enggak. Nah, berarti ada dia boleh disebut himpunan bagian dan himpunan bagian sejati gitu. Jadi nggak persis-persis banget gitu. Tapi kalau saya punya B sama C, B sama C himpunan bagian bukan? Iya, tapi bukan Iya, tapi sejati. dia nggak sejati. Kenapa nggak sejati? Karena Karena dia persis. persis banget. Gitu bedanya. Itu aja. Oke. Sip? Lanjut, Kak. Kalau persis banget dia himpunan bagian sejati. Kalau dianya nggak persis, dia himpunan bagian namanya. Sip? Udah, ada lagi yang mau tanya? Oh iya teman-teman, saya sebenarnya ini agak kurang, agak tektokan kalau di chat agak lama. Jadi kalau teman-teman mau nanya kayak tadi aja, kayak Mbak siapa tadi, langsung aja nggak apa-apa ya. Ini kayaknya ada chat ya, cuman saya kalau baca chat agak jadi kayak nanti gitu fokusnya jadi malah baca chat ya. Jadi langsung aja, alangkah lebih baiknya begitu. Langsung aja ya, biar saya nggak baca-baca chat gitu. Oke, lanjut ya. Silakan, ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutin? Tidak? Nah, sekarang kita ke operasi nih. Operasi himpunan diagram Venn itu ada 3. Yang pertama adalah operasi irisan. Ini saya coba ada di halaman selanjutnya. Ini penting nih. Jadi saya kemungkinan di sini agak sedikit lama ya. Karena menurut saya ini penting. Karena dasar dari nanti di depan-depannya. Nah, ini penting banget. Oke, sip. Tahu ini ke bawah aja kali ya. Oke, kita coba lanjutin ya teman-teman. Nah, sekarang adalah operasi himpunan dan diagram Venn. Nah, operasinya himpunan itu ternyata bisa ada 4 sebenarnya ya. Ada 4 sebenarnya. Ada satu lagi ya. Saya tambah, tapi istilahnya apa saya lupa. Yang pertama adalah gabungan. Oke, misalkan A anggota himpunan dari S dan B adalah anggota himpunan dari S. Jadi di sini ada semesta ya, di sini dibatasi lah. Gabungan himpunan A dan B diberi notasi AU. Jadi kalau saya ingatnya kalau gabungan tuh gabu gitu ya. Gabungan atau gitu ya. Gabungan tuh atau ya. Atau gabungan di sini kan ada kata atau nih. Jadi bacanya A atau B gitu ya. Jadi atau gabungan. Jadi dia miripnya huruf U. Nah, berarti kalau digabung artinya apa? Seluruhnya ditulis. Jadi kalau misalnya saya punya gambar kayak gini. Saya punya kayak gini. Ini adalah semesta. Ini adalah semesta. Ini adalah A, ini adalah B. Misal yang ini adalah A, ini adalah B. Nah, gabungan A dan B itu yang mana sih? Ini A, ini B, ini A, ini B. Namanya gabungan itu digabung aja. Semua yang ada A dan B itu digabung. Jadi nanti bisa saya tulisin gini. Nah, gitu. Nah, ini disebutnya A gabung B. Jadi yang ada di A sama yang ada di B ya digabung aja. Walaupun ada yang sama. Kalau secara angka notasi gini. Jadi contohnya ya, saya kasih contohnya gini nih. Ini kalau gabungan tuh.
Saya punya A, A-nya adalah 1, 2, 3. Saya punya B, B itu himpunannya adalah 2, 4, 5. Ini kalau digabung jadinya apa nih? 1, 2, Tulisin 3, aja 4. semuanya. 2, 3, 4, 5. 1, 2, ada 2, ada 3, 3 ada, 4 ada nggak? Ada, 5 ada Ada. nggak? Ada, 6 ada Ada. nggak? Nah itu Nggak ada. nah 6 nggak ada, sorry, 6 nggak ada. Oh berarti dia sampai 5 doang. Nah artinya ini yang disebutnya adalah gabungan. Jadi kalau gabungan itu ditulisin semuanya, ya, semua anggotanya yang ada ditulisin, itu gabungan. Aman? Nah nanti ada yang namanya irisan. Kalau irisan itu cari yang sama. Jadi kalau gabungan itu tadi apa? Semuanya di Tulisin. gabungan semuanya tulisin gitu. Semuanya tulis gitu ya. Kalau Walaupun itu irisan, angka yang sama. iya, walaupun nggak ada yang sama tulisin semuanya. Itu gabung namanya. Nah, kalau irisan, irisan itu cari yang sama. Justru ini malah cari yang sama. Irisan. Nah, contohnya adalah yang ini. Kalau saya tanya A irisan B yang mana? A irisan B. Dua. Cari yang sama. Yang sama berapa? 2 doang. Dua doang. Ya udah, 2 aja. Ya. Cari yang sama. Jadi kalau misalnya digabung daerahnya jadi gini dia. Wah, semuanya. Kalau dianya irisan, yang samanya aja justru. Nah, ada yang namanya selisih. Kalau selisih itu apa? Selisih itu A kurang B artinya adalah anggotanya A tapi bukan B. Kalau saya boleh analogiin itu yang A itu yang pertama itu di adonan kue. Yang B itu cetakan, pisau. Jadi A itu adalah adonan kue. B itu dipisau, dihilangkan. Kira-kira kalau dihilangkan nanti sisanya bagian yang mana? Sisanya akan jadi bagian yang ininya doang nih teman-teman. Kebayang nggak? Ya nggak? Ya. Kan adonannya asalnya segini nih kue nih. Ya. Dipotong nih sama B, hilang tuh. Nah jadi yang orennya cuman segitu sisanya. Nah jadi istilahnya tuh ini adalah A kurang B. Nah kalau misalnya B kurang A gimana? B kurang A adonannya yang B, pisaunya yang A. Jadi nanti daerahnya yang mana? B kurang A itu. Yang ini nih kalau B kurang A. Paham? Nah itu B kurang A. Jadi harusnya kan segini nih B itu ya. Dikurangi A, nggak boleh nih A. Set, hilang tuh. Jadi harusnya B, set segini semua. A-nya nggak boleh dikurang, hilang tuh. Nah itu namanya B kurang A. Jadi anggotanya milik B, tapi nggak boleh A. Nah, atau dia dinyatakan dalam bentuk gini. Ini B dikurang A. Paham ya? Nah sekarang kalau saya nyatakan di soal ini, kalau A kurang B jadinya berapa dong? A kurang B jadinya berapa? A-nya berapa? 1, 2, 1, 2, 3. Nggak boleh B, nggak boleh 2. Hilang 2-nya. Nggak boleh 4. Emang nggak ada 4. 1, 3 Iya, nggak aja. boleh 5. Hilang. Oke, berarti sisanya 1, 3 aja. Oke. Dengan cara yang sama kalau B min A jadi apa dong? 4, 5. Oke, jadinya 4 dan 5. 5. Nah, itu namanya kurang. Bisa ya teman-teman ya? Nah, terus sebenarnya nanti ada satu lagi namanya plus. Saya istilahnya plus bukan, tapi bukan jumlah ya namanya. Ada satu lagi namanya plus. Nah, kalau A plus B itu Tengah-tengah. ah bukan. A digabung, tapi nggak boleh yang irisannya gitu ya. Itu definisinya gitu. Gimana Pak itu Pak? Kenapa? Ya gimana? Lanjut Kak. Jadi A gabung B. A gabung B itu yang mana? Yang ini, salah. Mana sih gabung B teh? Yang atas ya? Atas. 1, 3, 4, 5. A gabung B itu ini. Tapi nggak boleh yang ada irisannya. Jadi sisanya apa? 1, 3, 4, 5. Iya betul. 1, 3, 4, 5. Nah itu namanya tambah tuh. Jadi kalau A plus B itu gitu. Jadi dia digabung, tapi nggak boleh irisan gitu. Ya. Jadi ada satu lagi sebenarnya. Jadi kalau tambah 1, 3, 4, 5 malah. Malah tengahnya nggak boleh. Ya. Jadi kalau gabung itu jadi gini dia.
Kalau gabung. Kalau tambah tuh jadi gini dia. Jadi ini A, ini B gitu kan. A digabung B. Tapi tengahnya nggak boleh. Nah, berarti daerahnya yang ini. Nih, sama ini. Nah, ini disebutnya A tambah B. Ini A, ini B. Jadi tengahnya malah nggak boleh irisannya. Itu namanya tambah. Ya, ini saya tambahin dikit. Oke, nah sekarang ya ini contohnya nih. Jadi teman-teman tinggal lihat aja contohnya. Ini S-nya apa? Semestanya 1 sampai 9. A-nya 1 sampai 5, B-nya 4, 5, 6, 7, 8. Berarti irisannya berapa irisannya? 4, 5. Tuh, 4, 5. Kalau gabungnya berapa kalau digabung? 1, Semua 2, kecuali 3, 4, 5, 6, kecuali 8. ya, semua kecuali 9. 9. Jadi 1 sampai 8. Kalau kurang gimana? Ini A dikurang B. Oh, berarti jadinya sisanya berapa? 1, 2, 3. Kalau B kurang A berapa? 6, 7, 8. Bisa ya? Kalau A komplement apa? Kan ini A ya. Kalau A komplement selain A berarti berapa? Berarti 4, 5. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Itu namanya komplement. Kan ini A nih. Selain A itu berarti yang kelihatan yang mana aja? 6, 7, 8, Itu 9. namanya komplement ya. Ya, komplement itu tadi A-nya ditutup, sisanya yang kelihatan 6, 7, 8, 9. Makanya disebutnya ini komplement. Kalau A gabung B komplement, oh berarti A gabung B ini. Komplemennya apa? 6, 7, Komplement itu selainnya. Jadi 1, 9. 2, 3, 4 ini ditutup. Sisanya berapa? 9. Nah, makanya 9. Bisa ya? Bisa? Insya Allah. Bisa ya. Ini karena ini baru prolog. Nah, nanti itu yang seru itu yang dia pakai pertidaksamaan. Tadi kemarin saya lihat tuh yang soalnya udah bentuk pertidaksamaan. Jadi contoh 2 kurang dari X kurang dari 7. Nah, nanti soalnya naik ke tingkatnya kayak gini. Nah, yang paling sederhananya menggunakan anggota-anggota kayak gitu. Aman ya? Saya lanjutin, saya percepat ya. Ini udah. Nah, ini ada hierarki tadi yang tadi saya ceritain ya. Ada di buku hierarki itu. Ya, itu halaman berikutnya. Saya coba di sini ini. Nah, kelihatan nggak? Enggak ya, kecil ya. Tapi di buku teman-teman pasti ada tuh. Jadi namanya hierarki bilangan. Jadi saya maksudnya ini itu adalah jadi silsilah keluarganya bilangan gitu ya. Jadi kita belajar silsilah. Nah, jadi yang paling tua itu disebutnya adalah bilangan kompleks namanya. Nah, lambangnya C. Jadi kalau C itu kompleks. Jadi C itu punya anak namanya real dan tidak real atau disebutnya imajiner. Paham? Nah, jadi kalau ada bilangan imajiner, dia termasuk kompleks nggak? Termasuk ya. Nah, bilangan imajiner teh apa? Ini tuh akar min 1 nih teman-teman. Jadi teman-temannya akar min 1 dan teman-temannya akar min 1, akar min 2 dan seterusnya. Kalau bilangan real, ini bilangan yang suka kita pakai sehari-hari. 1, 2, 3, akar 7, akar 11 gitu-gitulah ya. 2,5 pecahan desimal gitu-gitu itu dia bilangan real. Nah, bilangan real punya anak real. Jadi kalau R itu namanya real. Ingat-ingat ya nih, kalau C itu namanya kompleks. Nah, kalau Q itu rasional ya. Saya nggak tahu Q itu apa kepanjangannya, lupa. Bilangan rasional itu bilangan yang bisa dibuat dalam bentuk pecahan ya. Jadi ini bisa dibuat dalam bentuk pecahan. Bilangan rasional. Contohnya 2/3, 3/5, 5/1, 5 ya. 2 itu kan 2/1. Nah, itu namanya rasional. Kalau irasional itu akar-akaran. Yang nggak bisa disederhanakan irasional. Ini kayaknya salah nih. Ini kayaknya harusnya irasional nih teman-teman, nanti salah nih ya. Ini kan rasional. Harusnya irasional namanya. Irasional ya.
Oke, jadi I. Nah, jadi kalau ada I itu namanya bilangan irasional. Terus ada Z namanya Zahlen, disebutnya bilangan bulat ya. Bilangan bulat tuh kan tahu ya bilangan bulat ya, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, min 1, min 2, min 3. Terus nanti punya anak sama bilangan pecahan. Nah, pecahannya. Nanti bilangan bulat ada bilangan cacah dari 0, yang ada yang negatif. Yang cacah punya anak namanya 0 gitu, sama 1, 2 dan seterusnya, disebutnya asli. Yang asli dia punya anak namanya prima, bilangan 1 dan komposit. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ada silsilahnya. Jadi kalau ada huruf N berarti dia tuh teman-teman harus tahu ini N itu bilangan asli. Kalau ada huruf apa nih? P berarti apa, bilangan apa? Prima. P itu prima apa pecahan? Jadi ada yang gini teman-teman. Jadi nah gitu dia nyata 2 gitu ya. Nah, terus kalau Z, Zahlen, ini tuh dia gini. Jadi kayak yang double gitu ya. Nah, itu maksudnya adalah bilangan asli gitu ya. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa baca-baca. Nah, itu adalah hierarki bilangan. Menurut saya penting gitu ya. Cuman itu cukup difahami, dibaca aja ya. Oke. Terus himpunan bilangan real, himpunan bilangan real dan operasinya. Ini yang tadi ya. Kalau dianya. Nah, sekarang kalau kayak gini nih teman-teman, nih seru nih. Kalau bentuknya halaman berikutnya itu coba lihat teman-teman ini. Nih yang ini. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman tuh ada yang namanya menggambar himpunan. Nah, menggambar himpunan. Ini yang berisik siapa ya? Yo ngaku. Sip. Oke. Sip ya, terima kasih. Bercanda. Nah, jadi kalau tadi sampai mana ya? Oke. Nah, jadi kalau saya punya A, tadi apa ya? Oh ya, gini. Jadi A ini anggota bilangan real, ya. Ini kan A anggota bilangan real, subset ya. Himpunan bagian, sorry. Jadi A ini himpunan bagian sejati malah ya. Artinya apa? Artinya A ini anggotanya berapa aja? Bisa nggak ditentuin satu-satu? Bisa nggak ditentuin satu-satu? Sulit ya? Masih ingat nggak kalau dianya anggota bilangan real? Wah, susah kalau bilangan real mah. Min 1, 0 gitu ya. 0,1, 0,2, 0,3 kan banyak banget. Nah, maka nanti bisa kita gunakan dengan cara menggambar, teman-teman. Jadi cara gambarnya gini, ini disebutnya daerah tertutup. Jadi cara gambarnya, ini min 1 bulatan penuh, ini 6 bulatan kosong. Nah, berarti gambarnya kayak gini. Nah, gitu. Bisa? Kalau yang B berarti apa dong? Gambarnya gimana? Kalau yang B. B itu apa? B itu adalah X di mana 3 kurang dari X kurang dari 9. Nah, ini juga sama. Dia anggota bilangan real. Kalau anggota bilangan real, secara satu persatu sulit untuk ditulisin. Jadi caranya pakai gambar. Garis bilangan. Di sini berapa? 3. Di sini berapa? 9. Nah, berarti daerahnya tertutup sini. Di antara 3 dan 9. Tapi 9-nya bulatan penuh. Nah, jadi pakainya gambar ya teman-teman. Nah, pertanyaannya, berapakah A gabung B? Nah, ini kan A gabung B nih. A gabung B berapa? Ini jawabannya kayak gini. Nah, jadi cara menggabung itu, teman-teman tinggal gambarin aja. Jadi ceritanya ini saya udah punya A sama B. Ya, punya A sama B. Berarti kalau pengen tahu ngegabung A gabung B, gimana caranya? A gabung B. Ya, caranya ntar tinggal digambarin pada buah garis bilangan. Jadi kalau A gabung B gambarnya gimana? Set, gambarin aja semua titik-titiknya A sama B. Berapa aja tuh? Min 1,
Terus berapa lagi? 3, 3, 6, 6, 9. 9. Jadi tulisin aja semuanya. Terus min 1 sama 9-nya bulatan penuh. Ya. Nah, terus min 1 ke berapa? Ke 6. Gambarin teman-teman. Jadi tinggal digambarin min 1 ke 6. Jadi gini, min 1 ke 6. Tuh. Jadi gitu gambarnya. 3 ke berapa? 3 ke 9. 9. Namanya gabungan menggabung semuanya. Jadi semuanya digabung teman-teman. Yang ada kuningnya ini saya gabung. Diarsir. Ini ada kuningnya nggak? Ada. Ini ada kuningnya nggak? Ada. Daerah 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 ini ada kuningnya nggak? Ada. Di sini ada kuningnya nggak? Nggak ada. Oke. Berarti ketika digabung jadi kayak gini nih teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya digabung jadi makin panjang dari min 1 rentangnya sampai 9. Maka daerahnya tertutup. Jadi cara nulisnya gimana? Min 1 kurang dari X kurang dari 9. Sampai sini bisa difahami? Kak mau tanya, Iya, boleh. itu kenapa yang penuh itu min 1 sama 9? Oh, kenapa min 1 sama 9 yang penuh? Dari soal. Dari soal mana ya? Oh, ini. Berarti yang dilihat itu yang itunya ya Kak? Ya, kalau ada sama dengan dia penuh. Oh, ya. Makasih ya Kak. Iya, oke. Nah, ini. Jadi dari soal. Jadi kalau ini dianya bulatan kosong. Paham ya? Maksudnya penuh kosong. Oke. Aman, lanjut. Lanjut. Jadi makanya A gabung B jadi berapa nih? Sama nggak? Sama. Jadi min 1 sampai 9. Nah, sekarang kalau irisan gimana? A irisan B. Kalau A irisan B gimana? Sama caranya digapain? Digambar pada sebuah garis bilangan. Berapa tadi? Min 1. Terus berapa lagi habis min 1? 3, 6, 9. Min 1 bulatan penuh, 9 bulatan penuh. Gambarin aja yang tadi. Ya, kita gambarin ya. Tingginya saya bedain ya. Min 1 ke 6. Kalau 3 ke 9. Nah, kalau dia irisan, jadi kalau digabung tadi gimana caranya? Kalau gabung mas semuanya, tulisin semuanya. Semuanya. Nah, kalau dianya irisan, cari yang sama. Yang sama itu yang 2 garis. Berarti yang mana yang ada 2 garis kuning? 3 dan 6. Nah, betul. Ini 2 garis. Betul. 3 sama 6. 3-nya bulatan penuh nggak? Enggak. Oh, berarti nanti hasilnya adalah anggota himpunan A iris B itu 3 kurang dari X kurang dari 6 gitu, Bang. Enggak bulatan. Nih, makanya jadi jawabannya ini. Bisa ya? Bisa? Kalau A gabung B iris C gimana? Nah, C-nya belum kita gambar ya. Oh, ada C-nya ya. Ya, C-nya kita gambar. C-nya apa? Kalau C itu gambarnya kayak gini. 10 berapa nih kalau C itu? Jadi kalau mau saya gambar aja C-nya di sini. C itu dari 10 sampai berapa? 12 ya. Berarti gini C. Nah, ini C nih. Berarti nanti kalau saya gambarin 10 sampai 12 diiris apa digabung nih dengan yang A gabung B? Diiris ya? Diiris. Jadi kita A gabung B udah ada hasilnya belum? Udah, min 1 sama 9. Jadi kalau misalnya saya punya bentuk kayak A gabung B kurung buka kurung tutup iris C. Berarti gambarnya gimana? Ya kita gambarnya nggak usah digambarin semua 1, 3-nya nggak perlu. Gambarin aja min 1 sama 9-nya. Jadi ini min 1, ini 9. Terus ada apa lagi di atas teh? 10 tadi teh yang C teh. Min 1, Iya. 9. 10, 12. 10, 12 ya. 10, 12. 10-nya bulatan penuh enggak tadi? Iya, 12-nya enggak. 9-nya bulatan penuh enggak? Iya, min 1-nya Penuh. iya. Penuh. Nah, sekarang tinggal kita gambarin.
Min 19 tuh gimana? Gini, betul? Kalau 10, 12 gimana? Gini, ya nggak? Kalau irisan tuh berarti cari yang mana? Dari yang sama. Cari yang sama. Ada nggak yang sama? Nggak ada. Ah, nggak ada. Nggak ada. Himpunan kosong. Betul, nggak ada. Kalau nggak ada berarti jawabannya apa? Himpunan Himpunan kosong. Oke, disebutnya kayak gitu. Atau disebutnya adalah himpunan apa nih? Kosong. Himpunan kosong, betul. Kosong, kosong, kosong gitu ya. Jadi himpunannya kosong, betul. Sama nggak? Nah ini disebutnya himpunan kosong. Bisa ya kurang lebih ya? Kayak gitu? Gigi tuannya pokoknya. Sip. Ke bawahnya sama lah ya. Jadi saya mau lanjut aja langsung nih. Biar kita bisa bahas yang selanjutnya. Selanjutnya adalah nanti teman-teman harus bisa ngerjain persamaan kuadrat ya teman-teman ya. Misal contoh ada soalnya kayak gini, tapi saya coba jelasin dikit aja. Aduh. Lihat lagi. Oh iya udah. Oke. Nah, saya punya contoh ini. Oke, sip ya, saya lagi ya ngomong ya. Kalau ada yang nanya boleh ya. Nah, kalau ada yang nanya boleh, tapi habis itu matiin. Sip? Sip. Oke, ini siapa yang masih berisik? Ayo. Oke, lanjut ya. Nah, jadi nah sekarang kalau ada soal kayak gini, A itu X kuadrat, X di mana X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Jadi nanti A-nya ini harus dicari dulu nih teman-teman. Jadi yang namanya A itu sama dengan X di mana X kuadrat dikurang 3X ditambah 2 sama dengan. Nah, ininya dicari dulu. Cari dua buah bilangan, kalau dikali 2 jumlahnya 3. Berapa sama berapa? Dikalinya 2, tapi kalau dijumlah 3. 1 sama 1. 2 sama 1. Oke, berarti boleh nih saya tulis gini. Oh, X itu di mana? Oke, halo. Mbak Vina, tolong dimatiin mikrofonnya Mbak Vina Rita. Halo. Ya, terima kasih. Tadi sampai mana ya? Sampai sini ya. X kuadrat min 3X tambah 2 sama dengan 0. Nah, maka nanti kalau saya faktorin dikali 2 jumlahnya 3. Berarti jadinya berapa? X1 sama X2. Nah, supaya hasilnya minus 3, berarti dua-duanya harus negatif. Karena di jumlah harus minus 3. Jadi min-min jadinya. Dari sini nanti kita bisa dapetin X-nya 1, X-nya berapa? 2. Artinya apa? Artinya anggota himpunan A itu 1 dan 2. Sampai sini bisa difahami? Paham. Kalau yang B saya agak cepat karena contohnya udah kayak mirip kayak yang A ya. Jadi mirip banget sama yang kayak yang A gini. Nah, sekarang kalau misalnya yang B gimana dong? B itu adalah X di mana X kuadrat ditambah X dikurang 6 sama dengan 0. Berarti dikali 6 selisihnya 1 berapa sama berapa? 3 sama 2. 3 sama minus 2. Betul. Bisa ya teman-teman ya. Jadinya adalah X plus 3 dikali X minus 2 sama dengan 0. Dikali 3 selisihnya 1. 3 sama min 2. Sehingga dapat X-nya adalah minus 3. X-nya berapa nih? X-nya sama dengan 2. Artinya anggota B itu berapa aja? Min 3 sama 2 gitu. Jadi nanti itu teman-teman harus diminta untuk nyari yang gini-gini dulu ya sebelum dimulai. Sekarang yang C. Kalau yang C itu apa? X di mana? X kuadrat sama dengan 4. Berarti kalau X kuadrat 4, X-nya berapa? 2. Min 2 dan 2. Betul. Jadi saya ini sedikit yang suka ada kekeliruan sih. Kalau misalnya saya tanya akar 4, ini hasilnya berapa? 2.
2, Dua. benar teman-teman. Tapi kalau Akar dari ditanyanya 4 X adalah 2. kuadrat sama dengan 4, X-nya Berarti berapa? X sama dengan plus minus 2. Plus minus 2, betul. Tahu nggak kenapa plus minus 2? Enggak. Nah, ini sebenarnya yang suka, jadi saya suka bukan apa ya? Saya tuh nggak seneng pakai rumus cepat. Karena apa? Karena biasanya orang itu belajarnya kebalik. Bukan nggak suka rumus cepat, saya suka pakai rumus cepat. Cuman saya pelajari dulu konsepnya, saya pakai rumus cepat. Nah, kebanyakan orang tuh rumus cepat dulu, tapi nggak tahu konsepnya. Makanya ketika ditanya biasanya suka ada yang bingung atau ada yang cuman tahu aja. Nah, contoh gini, X kuadrat sama dengan 4. Kenapa sih X-nya plus minus? Terus kalau X pangkat 38, X-nya berapa? X-nya berapa? 2 atau plus minus 2? 2 aja. 2 aja, betul. Kenapa sih bisa kayak gini? Nah, ini pelajarannya adalah tentang persamaan kuadrat sebenarnya awalnya. Namanya persamaan kuadrat itu bentuknya X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ruas kanannya harus 0. Nah, ini 0 nggak dia? Enggak. Jadi gimana dong? Nolin. Jadi kalau ada X kuadrat dikurang sama dengan 4, maka nanti X kuadrat dikurang 4-nya sama dengan 0. Nah, nanti di sini ada nih pemfaktoran, di mana X kuadrat dikurang 4 tuh sama aja kayak X kuadrat kurang 2 kuadrat gitu. Jadinya X plus 2 dikali X min 2. Masih inget nggak rumus ini? Masih inget ya? Ya, masih inget. Ya, berarti X-nya sama dengan berapa? Minus 2 X sama atau dengan X-nya minus sama 2 dengan atau 2. X sama dengan 2. Artinya apa? Plus minus 2, mereka berdua kayak gitu. Makanya mereka menjadi plus minus 2. Jadi awal muasalnya dari sini. Dari persamaan kuadrat mencari akar-akar, cara faktorinnya A plus B, A min B. Nah gitu. Berarti himpunan C anggotanya berapa aja? Min 2 sama? Minus 2 dan 2. Jadi hati-hati ya. X kuadrat sama dengan 4, X-nya berapa? Min 2 sama 2 atau plus minus. Udah deh, sekarang kita punya kesimpulan apa coba? Jadi A-nya sama dengan apa? Ingat nggak tadi? Mohon maaf tulisannya agak gede-gede jadi agak ke bawah. A-nya sama dengan 1 dan 2. Kalau B-nya berapa kesimpulannya? Min 3 dan 2. Minus 3 dan 2. Terus yang C berapa? Minus 2 dan 2. Min 2 dan 2. Pertanyaannya nanti pasti akan ada muncul. Apa pertanyaannya? Saya ambil 2 sampel ya. Misal saya pilih misal yang A sama yang C ya. Sisanya silakan teman-teman nanti cobain. Nah, pertanyaannya adalah ini nih. Gimana cara nyari ini? Ya udah, A iris B, kita cari dulu A irisnya. Berarti A iris B berapa tuh? Ya namanya A irisan B, cari yang sama. Apa yang sama di A sama B? 2. Kalau C apa? C-nya min 2. Artinya ini kalau saya gabung jadinya apa dong? A irisan B digabung C jadinya berapa? Gabungin berarti min 2 sama 2. Oh iya udah berarti gitu. Bisa. Jadi ABC-nya cari dulu. Habis itu nanti pertanyaannya yang kalau nggak salah teh ada ya tipikal gini di UTS tuh kalau nggak salah. Sip. Oke, jadi A iris B gabung C. Jadi cari dulu A-nya, B-nya, C-nya, baru operasi apa yang ditanya. Sip ya. Nah, sekarang kalau yang C, A kurang B berapa? A kurang B, jawabannya berapa? Ini 1 A dan 2. dikurangi B, berarti jadinya berapa? 1 dan 2 dikurang 3 dan 2. Minus 3 dan 2. Mohon maaf teman-teman. Agak. Jadi berapa? 3 dan 2. 1 ya. Masih ingat tadi kurangnya apa? Saya punya 1, 2 nih adonan, tapi nggak boleh B, nggak boleh 2, nggak boleh min 3. Jadi 2-nya coret, sisanya apa? 1 gitu, berarti 1 doang. Jadi A kurang B sama dengan 1. Udah gitu deh, gampang lah. Bisa ya? Masih mudah lah.
Oke, itu adalah modul yang pertama. Beres deh. Modul pertama, jadi modul pertama itu ada 2 tahap. Ada tahap 1, ada tahap 2. Nah, ini yang tahap pertama ya. Nah, tahap keduanya adalah tentang poinnya tentang pertidaksamaan sebenarnya. Jadi, kalau saya lihat, ini yang tadi ya teman-teman, ini perlu juga penting. Telang dan gambarnya yang tadi saya ceritain ya. Jadi kalau misalnya ada gambar apa nih? 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Berarti caranya gimana? Cara gambarnya? Di sini 2 bulatan penuh, di sini 3 bulatan kosong. Gambarnya gini. Nah, kalau di gambar ini mah dia pakai hitam gitu ya. Ya sebenarnya ini tinggal gini aja, tinggal gitu. Terserah ya. Jadi nggak ada ketentuan. Ini namanya proses. Jadi yang gini-gini itu namanya proses. Jadi mau teman-teman gambar kayak gini boleh, mau gambarnya kayak gini juga boleh. Jadi kalau ada, oh iya ini maksudnya gini, kalau ada kurungnya biasa, ini kurungnya biasa nih teman-teman. Kurungnya biasa, artinya kalau kurungnya biasa tuh bulatannya kosong teman-teman. Nih bulatannya kosong. Bentar ya, mohon maaf, saya izin. Jadi gitu tadi. Jadi kalau ada A, B itu maksudnya apa? Bulatannya kosong ya di A sama di B-nya. Gitu. Kalau A-nya kurung biasa, B-nya kurung siku. Nah, ini B-nya latin bulatan penuh. Kalau A-nya yang siku, A-nya yang bulatan penuh. Kalau dua-duanya bulatan penuh, kalau dianya sampai minta hingga gimana? Jadi kalau minta hingga terus gitu ya. Kalau minta hingga itu gambarnya gini. Nah, gitu aja. Oh, berarti sampai minta hingga. Jadi dianya kurang dari. Tapi kalau dianya minta hingga sampai B, kurungnya tinggal siku. Dianya gitu ya. Kurang lebih begitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak teman-teman? Nah, ini penting juga cara penulisan. Ya, sebelum ke sana, sebelum ke pertidaksamaan. Ada pertanyaan dulu? Tidak? Tidak? Aman ya? Nah, selanjutnya saya mau bahas tentang yang namanya pertidaksamaan. Pertidaksamaan ini buat apa? Buat menentukan himpunan. Yang dimana nanti himpunannya dioperasikan. Nah, pertidaksamaan. Oke, kita mulai ya. Kita usahakan sampai beres sampai pertidaksamaan mutlak. Nah, tapi mudah-mudahan beres. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama. Pertidaksamaan yang pertama yang paling gampang adalah pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan apa? Linier. Pertidaksamaan linier itu rules-nya, saya suka bikin rules-nya. Jadi ya rules-nya gimana? Rules-nya yang pertama adalah ruas kiri, pastikan ruas kiri adalah variabel. Ruas kanan adalah konstan. Ruas kiri variabel, ruas kanan konstanta. Lalu boleh dibagi atau dikali oleh sesuatu yang positif. Boleh dibagi atau dikali oleh sesuatu yang negatif. Kalau dikali sesuatu yang positif, maka tandanya tetap. Kalau dikali atau dibagi oleh sesuatu yang negatif, tandanya berubah. Sampai sini ada pertanyaan dulu, maksudnya apa yang belum difaham? Jadi ini adalah rules-nya pertidaksamaan bentuk linier. Linier itu berarti apa? AX plus B. Rules-nya ini. Contoh sekarang. CBS namanya. Jadi kalau saya punya kayak gini, 2X ditambah 3 sama dengan kurang dari sama dengan misal ya,
3 dikali 2x ditambah 5 misal gitu. Berapakah solusinya? Nah, gitu ya. Berapakah solusinya atau himpunan penyelesaiannya adalah berapa? Rules-nya apa nih rules-nya? Ruas kiri harus variabel, ruas kanan harus konstan. Nah, ini soalnya belum sederhana, berarti harus kita kaliin dulu. Jadinya adalah 2x ditambah 3 kurang dari 3 kali 2 berapa? 6x ditambah 15. Gitu ya. Nah, terus apa lagi tadi rules-nya? Ruas kiri harus variabel, artinya di sini 2x. Ini kan 2x. variabel. Ini harus pindah ke 6x. kiri, betul. Kalau dia positif, pindah jadi negatif. Negatif. Kalau dia positif, pindah jadi negatif. Gitu. Nanti kalau dikurang jadi berapa? Min 4x kurang dari 12. Sama dengan 12. Nah, pertanyaannya pengen nyari x. Gimana pengen dapetin x? Berarti harus dibagi berapa? Dibagi min 4. Oke, betul. Dibagi negatif 4 ya, lebih tepatnya ya. Dibagi berapa? Negatif 4. Dibagi negatif 4. Ingat-ingat, emang boleh dibagi? Boleh. Dibagi positif atau negatif boleh. Tapi kalau dibagi positif tandanya tetap, kalau dibagi negatif tandanya berubah. Ini dibagi positif atau negatif? Negatif. Oke, berarti jadinya gimana? X-nya X lebih besar dari atau besar sama dari dengan negatif 12 bagi min 4? 3. Minus 3. Nah, ini adalah himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan linear adalah seperti ini. Sampai sini bisa difahamin teman-teman? Bisa. Aman ya? Aman ya? Bisa ya? Jadi dia boleh dibagi oleh sesuatu yang positif atau boleh dikali oleh sesuatu yang negatif, tapi tandanya nanti berubah atau tetap. Nah, tujuannya sebenarnya nanti yang kedua, namanya pertidaksamaan. Yang kedua, yang pertama linear, yang kedua apa? Rasional dan polinom. Nah, ini rules-nya sama. Contohnya gimana? Contohnya yang sederhana nih. Kalau ada 2 per X kurang dari 3, boleh nggak dikali silang ketiganya ke X? Boleh? Enggak. Kenapa nggak boleh? Boleh. Boleh. Boleh nggak? Kan dikali X gitu, boleh nggak? Dikali X jadi 2 kurang dari 3X gitu. Boleh nggak? Atau kali silang gitu. Boleh nggak? Nggak boleh teman-teman. Kenapa? Kenapa nggak boleh? Karena tadi rules-nya kalau di pertidaksamaan boleh dibagi atau dikali sesuatu yang positif, tandanya tetap. Kalau negatif, tandanya berubah. X ini positif atau negatif? Positif. Nggak tahu. X itu sebuah bilangan yang nggak tahu. X-nya apa? Nggak tahu. Bisa 2? Bisa. Min 3 boleh nggak? Ya harusnya bisa-bisa aja gitu. Paham? Nggak tahu nih positif sama negatif, nggak jelas gitu. Artinya nggak boleh dikali. Paham? Nah, itu saya penekanan karena suka ada yang gini-gini itu ntar diapain? Wah, dikali nih gitu ya. Kemarin kan ada tuh saya bikin pembahasan, saya bikin video soal tuton ya. Ada yang dapat tuton yang bentuknya pecahan. Nah, saya bikin pembahasan soal video itu. Nah, konsepnya ini, boleh nggak dikali ke sini? Nggak boleh. Ya, kenapa nggak boleh alasannya? Karena X-nya tidak jelas positif, negatif. Nggak jelas. Jadi cara ngerjainnya gimana? Piye? Nah, dibikinlah namanya rules. Ya, rules-nya apa aja? Oke, saya bikin rules-nya. Yang pertama adalah pastikan ruas kanan 0. Pastikan ruas kanan 0. Ruas kanan itu 0. Contoh kayak tadi itu 2 dibagi X kurang dari 3. Ruas kanannya 0 nggak? Enggak. Berarti gimana dong langkahnya? CBS namanya. CBS itu contoh buatan saya ya. Jadi gitu. 2 per X kurang dari 3. Pastikan ruas kanan 0. Ruas kanannya 0 nggak? Enggak. Berarti harus 0. Gimana dong caranya? Oh, berarti 2 per X kurang 3 kurang dari 0 gitu. Jadi harus dipindahin ruas jadi negatif. Yang kedua,
faktorkan linier gitu, linier, dan cari akar-akarnya. Ini bisa nggak dicari difaktorin linier? Bisa. Sama caranya gimana? Samakan penyebut. Jadi ini x. Berarti x dibagi x 1 dikali 2 2 x ini kan 3/1 ya. 3 itu kan 3/1 kan. X dibagi 1 x dikali 3 jadi min 3x. Udah linier belum? Sudah. Dan cari akar-akarnya. Jadi cari akar-akarnya dibikin jadi 0. Berarti x-nya berapa kalau dibikin jadi 0? Ada yang bisa langsung? X-nya berapa kalau dibikin jadi 0? Jadi 2 min 3x dibikin jadi 0. Minus 3x jadinya negatif 2. Berarti x-nya jadi berapa? 2/3 gitulah kurang lebih. Nah kalau yang ini dibikin x-nya jadi 0. Berarti x-nya berapa? 0 kebetulan. Nah berarti ini adalah akar-akarnya 2/3 sama 0. Sampai sini paham? Oke ya, saya lanjutin ya. Lah yang berikutnya. Pastikan ruas kanan 0, faktorkan linier. Nah sebenarnya ini ada catatan. Kalau sulit faktorkan, boleh pakai rumus ABC ya. Ya, jadi kalau sulit faktorkan AX kuadrat tambah BX tambah C, ini bisa kita pakai yang namanya adalah rumus ABC, rumus kecap ya. Min B plus minus akar apa nih? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat rumus ini? B kuadrat minus 4AC dibagi 2A. Maksudnya B itu apa sih? Ini B itu angka yang di depan X. Maksudnya A itu apa sih? Ini angka yang di depan A. Maksudnya C itu apa? Ini angka yang depan C. Cuman sepengalaman saya kayaknya nggak sampai deh ke yang sulit-sulit gini. Tapi ini mah secara ilmu secara umumnya ya. Secara umumnya gitu. Jadi faktorkan linier dan cari akar-akarnya. Kalau sulit faktorkan pakai rumus ABC. Gitu ya. Sip. Nah, terus abis itu lanjut selanjutnya apa langkahnya? Gambarkan pada garis bilangan. Apa aja yang digambar? Nah, yang perlu digambar apa aja nih? Yang perlu digambar yang pertama, urutan dari terkecil, urutannya terkecil sampai terbesar. Bulatan penuh atau tidak. Jadi kalau soalnya dianya lebih dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, dia bulatan penuh. Bulatan penuh. Jadi digambar di garis bilangan. Kecuali penyebut. Kecuali apa? Penyebut. Penyebut mau soalnya lebih dari sama dengan, kurang dari, tetap dianya bulatan kosong. Kalau dianya kurang dari atau lebih dari atau bertindak sebagai penyebut, maka dia bulatannya kosong. Yang perlu dicek itu gambarkan pada garis bilangan. Yang ketiga adalah tandai yang pangkatnya genap. Tandai yang banyak akarnya genap. Genap. Lalu yang selanjutnya saya tulisin dulu aja kali ya. Masukkan titik uji. Seling plus minus kecuali ada tanda. Tanda apa? Tanda banyak akar genap. Ini mohon maaf jadi panjang karena pakai bahasa saya teman-teman ya.
titik uji. Masukkan titik uji. Terus tarik simpulan. Simpulannya apa? Ya kalau dianya kurang dari atau kurang dari sama dengan, jadi cari yang negatif. Kalau dianya lebih dari aja, ini cari yang positif. Terus kalau bulatan penuh, ini adalah himpunan penyelesaian. Gitu deh ya. Jadi ini rules-nya nih teman-teman. Ini mau Jan, Pak Firman ntar sore pakai sauna ya. Oke, siap. Jam 4:30 nih di sini. Nanti si catatannya nanti saya coba share ya. Barangkali ada yang mau nulis atau. Jam 4. Oke, Iya, sip, ini boleh. bukan lagi 2:30-nya pas jam Ya, bentar 2:30 ini. Oke, saya lanjut ya soalnya. Jadi contohnya adalah 2/x kurang dari 3. 2/x kurang dari 3. Pastikan ruas kanan 0. Udah 0 belum tadi? Belum ya, makanya dipindahin ke sini. Nah, setelah udah dipindahin, faktorkan secara linier, berarti disamakan penyebut. Nah, si udah samakan Pak Firman itu penyebut, makanya gambarkan pada garis bilangan. jam 5. Halo. Si Kori kan aku pulang. Aku mau ngasih Mbak si Vina, Jaya. Mbak Vina, mikrofonnya tolong. Halo, Mbak. Aman ya? Oke. Tadi sampai mana teman-teman? Oke, tadi akar-akarnya digambarin ya teman-teman ya. Jadi di sini akar-akarnya berapa sama berapa? 0 sama 2/3. Gitu. Jadi ini digambarin akar-akarnya. Nah, 0 sama 2/3. Bulatannya penuh atau kosong ya teman-teman? Kosong ya. Kenapa kosong? Karena soalnya Kurang dari. Oke, kurang dari. Ya, it's okay. Ya, sip. Nah, terus masukkan titik uji sekarang. Titik ujinya gimana cara nentuinnya? Nah, ada banyak cara untuk menentukan titik uji. Boleh nggak masukin angka di paling kanannya 2/3? Boleh. Kalau saya, biasanya saya masukin titik ujinya, lihat X-nya. X-nya positif atau negatif nih depan X-nya? Negatif. Negatif. Jadi, depan X-nya itu negatif, depan X-nya positif. Berarti negatif dibagi positif jadinya apa? Negatif. Nah, jadi si negatif ini adalah tanda di yang paling kanan gitu. Jadi tanda di yang paling kanan. Jadi paling kanannya negatif, terus selang-seling positif, terus selang-seling negatif. Gitu deh kurang lebih. Yang dicari yang apa? Yang kurang dari. Kalau kurang dari itu negatif atau positif? Naluri aja. Negatif. Kurang dari negatif. Berarti ini adalah himpunan penyelesaiannya. Begitu. Jadi nggak boleh dikali silang, tapi harus diapain? Disamakan penyebut. Rules-nya udah saya tulis. Berarti daerahnya jadi yang ini. Daerahnya disebut daerah terbuka namanya. Daerah terbuka berarti himpunan penyelesaiannya apa? X-nya kurang dari 0 karena terbuka. Jadi ke kiri. Kalau ke kiri itu kurang dari. Atau karena dianya terpisahkan ya oleh di kosong di sini. Berarti atau X-nya ke kanan lebih dari 2/. Gitu deh. Itu himpunan penyelesaian. Bisa difahami? Nah, itu namanya pertidaksamaan rasional, teman-teman. Tujuannya buat apa? Tujuannya buat yang kayak tadi lagi yang di atas. Ngirisin, ngegabungin, gitu-gitu deh. Ya. Jadi tujuannya ujung-ujungnya adalah kayak yang tadi. Nah, ini meningkat lagi. Cuman si himpunan A-nya tuh dia dinyatakannya dalam bentuk yang begini-begini. Bisa ya? Jadi rules-nya apa tadi yang udah saya tulis? Coba kita review. Rules-nya apa? Pastikan ruas kanan 0. Udah 0 apa? Faktorkan secara linier dan cari akar-akarnya. Kalau sulit, faktorkan pakai rumus ABC. Lalu gambarkan pada garis bilangan urutan terkecil ke terbesar. Lebih besar ada sama dengannya bulatan penuh, kecuali penyebut nggak boleh. Kurang dari, lebih dari, dan penyebut bulatannya kosong. Oke, tandai banyak akar genap. Masukkan titik uji dan seterusnya. Ada pertanyaan dulu? Contoh CBS. Saya punya soal gini, gimana cara ngerjainnya teman-teman?
X kuadrat dikurang 3 dikali X plus 3 kurang dari 0. Gimana cara mengerjakannya? Faktorkan dulu ya. Oke, X yang kuadrat pertama plus apa? 2x. Yang pertama apa? Pastikan ruas kanan 0. Udah 0 belum? Sama 0. Oh, udah 0. Enak nih, udah 0 Nol. ya. Udah 0 ya, aman ya. Aman nih, nah 0. Udah Habis 0 nol. berarti gimana? Faktorkan secara linear. Ini udah linear belum? Udah, ini udah linear. Sudah. Tapi yang ini belum. Ya enggak? Berarti harus diapain? Faktorin ya. Faktorin jadinya berapa? Ayo, faktorin. Dikali 3 selisihnya 2. Dikali 3 selisihnya 2. Ya, betul. 2 sama 1. Berarti X3 berarti plus ya. X plus 3, X min 1. Karena kalau dijumlah harus 2. Dikali X plus 3 kurang dari 0. Nah, maksud saya tuh gini. Ini kan X plus 3. Ini kan X plus 3. Berarti dia kalau dikali jadi X plus 3 nya pangkat berapa? Pangkat 2 dong. 2. Ya enggak? Terus pembuat nolnya berapa aja? Pembuat nol tuh akar-akarnya berarti berapa aja? Berarti X-nya sama dengan berapa? Min 1. Minus 3. Karena X plus 3-nya dibikin jadi 0. Masih ingat ya? Jadi ininya dibikin jadi 0. Min Jadi 3 X plus sama 3-nya sama dengan 0. X-nya jadi berapa? Min 3, betul. Min 3. Berarti kalau yang ini X min 1 Min sama 1. dengan X-nya berapa? 1. Oke, 1. betul, 1. Sip. Berarti digambar pada garis bilangan dong ya. Coba kalau digambar aduh. Kalau digambar pada garis bilangan tuh jadinya gimana? Nih. Di sini adalah min 3, di sini adalah 1. Satu. Bulatan penuh nggak ya? Bulatan penuh nggak? Tidak. Bulatan Bulatan penuh. Kenapa bulatan penuh? Garis Ada sama sama dengan dengannya, betul. Ada garis di bawahnya ya. Oh, berarti bulatan penuh nih dua-duanya. Dan tidak ada yang sebagai penyebut. Penyebut tuh bagian per ya, di bawah. Nggak ada, jadi bulatan penuh. Oke. Hati-hati, di sini ada yang baru nih. Apa tuh yang baru? kuadrat pangkat. Banyak akarnya genap. Banyak akarnya genap. Atau pangkatnya genap gitu ya. Boleh. Banyak akar. Ini akarnya berapa? Min 3. Ada berapa min 3-nya? Ada 2. Nah, 2 teh genap. Jadi setiap yang genap perlu dikasih tanda. Setiap yang genap itu perlu dikasih tanda. Tandanya gimana? Tanda aja gitu misalnya. Oke. Nah, terus masukkan titik uji. Masih ingat tadi titik ujinya gimana? Lihat X-nya positif negatif. Positif. Positif. Kuadratin positif. Depan X-nya positif negatif. Positif. Oh, berarti startnya di sini apa dong? Positif. Sebelah positif berarti? Negatif. Sebelah negatif berarti? Positif. Negatif. Kenapa coba? Karena ada tanda. Ting tong. Nah, itu yang baru tuh. Paham ya? Jadi harusnya mah positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Nah, ini tuh gara-gara ada pangkatnya genap, maka dari negatif dia jadi tetap negatif. Ada pertanyaan? Kenapa harus negatif? Kenapa harus negatif? Oke, saya jelasin deh. Sebenarnya ini harus digambarinnya semua, teman-teman. Min 3-nya ada berapa biji di sini? Ada Ada 2. Jadi gambarnya harusnya gini, teman-teman. Gitu. Di sini positif, di sini apa? Negatif, di sini apa? Positif, di sini apa? Negatif. Harusnya gitu. Nah, tapi karena ini min 3, aku min 3, kamu min 3, kita berdua adalah min 3 gitu ya. Berarti dari negatif sebelahnya langsung kemana? Negatif. Gitu. Kayak di pingpong gitu ya. Pingpong, karena pangkatnya genap. Paham nggak maksud saya? Nah gitu. Jadi sebenarnya kan ya keles kalau pangkatnya 20 saya gambarin min 3-nya 20 biji kan gitu ya. Disingkat gitu ya. Jadi saya nggak perlu gambarin min 3-nya ada 20 buah.
Tapi saya bisa tahu kalau pangkatnya genap, maka dari negatif tetap negatif. Sampai situ bisa difahami? Karena berarti negatif kali negatif positif. Oh, bukan dikali, ini Genap. nggak dikali. Jadi dia selang-seling aja gitu. Oh. Jadi ini bukan perkalian, ini cuman menentukan bahwa hasilnya adalah yang negatif apa yang positif. Ini yang ditanya apa nih? Kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti yang dicari Oh, apa? minus. Yang negatif. Nah, berarti ini bukan dikali, tapi penentuan aja. Oh, berarti himpunan penyelesaiannya yang ada negatifnya. Berarti kalau pangkatnya ganjil, dia jadi positif dong ya? Betul. Kalau pangkatnya ganjil. Nanti saya bikin soal yang rada ekstrim ya. Coba. Nah, jadi ini himpunan penyelesaiannya yang mana? Yang ini nih, teman-teman. Nah, karena dia bulatan penuh, ini boleh disambung. Kayak lem bulatan penuh tuh. Jadi boleh disambung gitu. Paham? Berarti himpunan penyelesaiannya jadi apa? Dianya dari 1 ke kiri, berarti X-nya kurang dari sama dengan 1. Gitu deh. Bisa difahami? Sip? Udah. Oke. Sip. Nah, saya bikin soal yang rada ekstrim dikit dengan tipikal yang kayak tadi. Saya punya soal nih. Soal CBS lagi namanya. Jadi kalau saya punya X plus 3 pangkat 2023 gitu ya. Dikali X min 1 pangkat 2024. Dikali X plus 2 dipangkatin 2026. Kurang dari sama dengan 0. Nah, gimana caranya? Nggak usah gara-gara, wih pangkatnya gede banget. Nggak usah. Ini intinya adalah apa? Intinya adalah pertidaksamaan rasional. Pastikan ruas kanannya berapa? 0. 0. Udah 0 belum? Udah. Sudah. Terus tadi ruas yang kedua apa? Harus difaktorkan secara Bukan linear. Udah linear belum? Udah. Udah, baik banget nih soal. Nah gitu kan. Terus tinggal dicari Pangkatnya apa? nggak baik. Pembuat 0 gitu ya. Pembuat 0-nya berapa kalau X plus 3-nya 0? Min 3. Oke, saya boleh langsung ya? Jadi kalau Boleh. X min 1-nya 0, berarti X-nya berapa? 1. X min 1, 0. Pindah ruas. 1 ya? Kalau X plus Min 2-nya 0, pindah ruas. X-nya berapa? Min 2. Oke, X-nya sama dengan negatif 2. Artinya, kalau saya gambarin pada sebuah garis bilangan, paling kecilnya minus 3, minus 2, 1. Bulatan penuh nggak? Bulatan penuh, bulatan penuh, bulatan penuh. Ada pangkat yang genap nggak? Ada Yang mana ya? 2000. Si dia dan si dia kan. Berarti si 1 dan si min 2. Awas hati-hati, bukan ininya genap ya. Tapi pangkatnya genap. Artinya ini harus dikasih tanda. Si 1 sama si min 2. Nah, dikasih tanda nih. Sampai sini bisa difahami? Aman ya? Masukkan titik uji. Depannya positif atau negatif? Positif. Positif. Negatif. Positif. Positif. Kalau dikaliin semua, positif gitu ya. Paling umum itu biasanya gitu, karena depannya itu enak banget ya kalau positif, positif, positif. Ah, ini pasti positif, Start. Bisa. Kalau positif sebelahnya apa? Negatif. Positif. Harusnya negatif, harusnya. Tapi ada tanda, teman-teman. Jadinya Positif. apa? Positif. Jadinya tetap positif. Paham? Paham. Yang tadi teh, oh saya prediksi pasti dia bolak-balik ada 2. Kan nggak mungkin saya gambarin satunya ada 2024 biji, ya nggak? Jadi tapi saya bisa prediksi, pasti abis positif tetap positif. Kalau ada tanda, ini ada tanda lagi, berarti di sini apa dong? Positif. Positif lagi, gitu. Nggak ada tanda, berarti dia Negatif. oke. Yang dicari yang mana? Kurang Negatif. dari, kalau kurang dari berarti identik sama yang Minus negatif. negatif, yang minus ya. Berarti kalau yang minus berarti daerahnya yang mana? Yang ini, yang ini. Udah ya? Berarti coba himpunan penyelesaiannya apa coba? Hati-hati nih. Himpunan penyelesaiannya apa? X-nya kurang kurang dari sama dengan Dari min 3. minus 3. Atau ada apa? Atau X-nya sama dengan minus 2 atau X-nya sama dengan 1 gitu. Masih ingat nggak? Bulatan penuh merupakan himpunan penyelesaian. Jadi walaupun dia tidak minus, tapi dia bulatan penuh. Maka dia merupakan himpunan penyelesaian yang berdiri sendiri gitu loh. Ngerti nggak?
Kan yang diminta kan yang negatif. Tapi dia ada sama dengannya. Oh, berarti negatif dan yang bulat penuh sebenarnya. Jadi ini dia himpunan penyelesaian tapi berdiri sendiri gitu. Jadi jawabnya gitu, X kurang dari min 3 atau X-nya sama dengan min 2 atau X-nya sama. Sampai situ ada pertanyaan nggak? Yang berubah tanda, tidak berubah tanda? Ada? Gimana? Iya Kak, itu gimana? Apanya? Apanya gimana? Ngerubahnya. Ngerubah apa? Yang X plus 3 kan. Jadi X sama dengan min 3 itu Oh, ini gimana? kenapa jadi X jadi ini? Iya. Oh, ini dibikin jadi 0. Jadi dibikin jadi 0. Jadi X plus 3-nya dibikin 0. Pindah ruas 3-nya. Jadi X-nya min 3. Oh iya. Jadi pembuat 0 namanya. Gitu. Sip, ada lagi yang mau bertanya? Biasanya kalau di UTS itu ada soal kayak begini nggak sih? Nah, saya nggak tahu, nanti kita coba ya. Nanti soalnya, tapi kayaknya akhir-akhir aja. Mungkin nanti di akhir-akhir kemarin tuh kita teh Mbak Wati kayaknya punya soal buat persiapan UTS, tapi kayaknya nanti kita akan bahas itu di akhir-akhir semester pas mau UAS. Bukan UTS ya, UAS ya. Pas mau UAS mungkin kita coba bahas nih. Tapi ini mah soal-soal gini kayaknya nggak se-ekstrim ini sih. Ini mah soal karangan saya. Cuman intinya pangkatnya itu pangkat genap atau ganjil gitu. Intinya gitu aja. Jadi ini mau diganti jadi pangkat 2 juga jawabannya tetap sama. Mau diganti jadi pangkat 20 juga jawabannya tetap sama. Jadi nggak ngaruh gitu. Sip ya? Aman nggak? Aman. Lanjut nggak nih? Karena ada dua pertidaksamaan lagi, namanya pertidaksamaan mutlak dan pertidaksamaan irasional. Tapi minimal mungkin targetnya adalah pertidaksamaan mutlak. Kayaknya satu lagi aja ya. Satu lagi aja deh. Namanya pertidaksamaan mutlak namanya. Saya coba bahas satu lagi. Jadi namanya disebut pertidaksamaan mutlak. Ini baru pertidaksamaan ya. Nanti soal pertidaksamaan ini nanti dikombin sama yang tadi. Ya, gitu ya. Jadi nanti soalnya gini. Jika A sama dengan X di mana X kuadrat dikurang 4 dibagi X min 3 kurang dari 0. Dan B adalah misal gitu ya. X pangkat 3 ditambah X kuadrat misal dikurang 2X kurang dari 0. Maka A iris B adalah berapa? Nah gitu. Jadi ujung-ujungnya nanti balik lagi ke sini. Kebayang? Jadi ngerjain dulu A, ngerjain dulu B. Tapi ini soalnya nggak se-ekstrim ini saya lagi ya. Ini soalnya saya ngarang aja nih. Gitu. Jadi soalnya kayaknya sih simpel-simpel. Kalau dari apa namanya tuh dari teman-teman yang udah ujian sih katanya sih lebih gampang. Tapi nggak tahu pasti di sini juga ada yang ngulang kan. Soalnya gampang nggak kemarin? Kalau Soalnya gampang. Jawabannya Jawabannya sulit. Oh gitu ya. Yang mudah-mudahan nanti kita coba ya. Nggak jauh dari yang di BMP ya? Iya, nggak jauh dari BMP. Iya. Saya juga kalau UAS itu ya, UAS yang apa sih namanya? UTM ya. UTM ya. Kalau UAS UTM itu nggak jauh-jauh dari BMP. Dan nggak jauh-jauh dari Tuton. Jadi belajar dari Tuton aja udah cukup kayaknya. Gitu. Kayak dulu saya apa ya yang UTM itu aljabar linear, analisis jaringan gitu. Kalau yang karena UTM kan baru ya, baru beberapa kayaknya baru 2 atau 3 semester ya, lupa saya juga. Ya gitu deh. Oke, paling satu lagi ya teman-teman ya, namanya pertidaksamaan mutlak namanya. Nah, saya juga ini jelasin sedikit cepat aja. Jadi pertidaksamaan mutlak itu cara menyelesaikannya ada 2. Cara pertama pakai definisi, cara kedua pakai kuadrat. Nah, saya ngeliat nih kemarin ada soal tuh. Ada soal dia harus pakai cara definisi. Jadi cara pertama ini pakai cara yang namanya kuadrat. Tapi
Cara pertama harus dikuadratin. Tapi syaratnya harus dipenuhi. Atau saya punya mantra namanya jumlahin kurangin namanya. Jumkur namanya. Jumkur. Jumlahin kurangin. Itu cara pertama. nanti dia oke, jumlahin kurangin. Nah, ya soalnya kayak gimana? Soalnya kayak gini. Jadi kalau saya punya harga mutlak fx kurang dari harga mutlak gx, maka cara penyelesaiannya ini harus dikuadratin. Jadi kalau ada soal kayak gini dia harus dikuadratin. Prinsipnya adalah dia harus dikuadratin. Maka nanti jadinya adalah f kuadrat x kurang dari g kuadrat x. Tapi kedua ruas ini harus positif. Jadi bentuknya harus benar-benar harga mutlak dua-duanya. Nah, terus nanti yang namanya f kuadrat x dikurang g kuadrat x nanti kurang dari 0. Jadi ujung-ujungnya pertidaksamaan rasional. Pastikan ruas kanan 0. Faktorkan. Jadi kalau difaktorin jadinya apa? Fx ditambah gx, fx dikurang gx. Gitu. Tandanya menyesuaikan. Oh ya, ini tandanya menyesuaikan ya. Tandanya menyesuaikan ya. Artinya kalau dianya lebih dari, kalau lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Saya bikin kurang dari, berarti dianya kurang dari. Nah, sebenarnya ini mantranya adalah jumlahin kurangin. Jadi kalau ada soal harga mutlak fx gx, rules-nya jangan disamain kayak yang tadi. Pastikan ruas kanan 0, jangan ya. Tapi dia gini. Mantranya jumlahin kurangin. Jumlahin kurangin gitu. Kurangin. Jumlahin kurangin. Gitu caranya. Contohnya gimana? CBS. Jadi harga mutlak misal 2x misal ditambah 1 gitu ya. Kurang dari harga mutlak misal x ditambah 5 misal gitu ya. Caranya diapain? Jumlahin, kurangin. Gitu ya. Jadi ini caranya, mantranya apa? Mantranya jumkur. Jumlahin, kurangin. Jumlahin, kurangin. Jadi kalau saya jumlahin jadi apa? 2x tambah 1 ditambah x plus 5. 2x tambah 1 dikurang x kurang 5. Nah, ininya dikurangi. Tandanya kurang dari, ikut kurang dari. Ya sudah, berarti ini 2x tambah 3x jadi berapa? 2x tambah x jadi berapa? 3x ya. Kok disebut sih hasilnya? Oke, 2x kurang x adalah x, 1 kurang 5 adalah minus 4. Sama kan kayak tadi lagi. Pembuat nolnya berapa? Kayak tadi tuh, pembuat nolnya dibikin jadi 0. Jadi 3x plus 6 dibikin jadi 0. Jadi x-nya berapa? 3x sama dengan minus 6. Berarti x-nya berapa? Minus 2. Kalau yang ini x min 4-nya sama dengan 0. Berarti x-nya berapa? 4. Digambar pada sebuah garis bilangan. Kayak tadi lagi. Digambar pada sebuah garis bilangan. Paling kecil berapa? Minus 2. Paling besar 4. Bulatan penuh nggak? Bulatan penuh. Kasih tandanya positif atau negatif depannya? Positif. Positif kali positif? Positif. Jadinya di sini positif, negatif, positif. Nggak ada pangkat genap. Nah, berarti yang diambil yang kurang dari. Berarti daerahnya ini. Oke, beres. Berarti himpunan penyelesaiannya daerah tertutup min 2 kurang dari X kurang dari. Ada pertanyaan? Gampang kan ya? Itu yang pertama. Yang kedua, aman ya? Cara pertama dikuadratin atau kalau mau cepatnya jumlahin kurangin. Nah, cara kedua pakai cara amuba namanya. Wah, ini anak biologi tahu banget. Cara 2. Ada yang tahu nggak? Namanya cara amuba. Nggak sih, nggak ada. Halo, C? Saya keluar ya? Halo? Saya keluar ya? Tadi tiba-tiba hilang Ada, suaranya. masih bisa. Iya, Tapi ngelek. potong Oh, gitu. ngelek. Oh iya. Oke. Jadinya yang tadi skip. Ulang lagi bisa nggak? Kayaknya Oh, yang kepotong. skip. Tadi Kak, iya. Terakhir itu yang, Nah, ngelek. Yang mana ya? sampai Ya, garis bilangan tadi. Terakhir. Oh, di garis bilangan. Garis bilangan. Oh, jadi saya ngomong sendiri tadi. Oh, kayaknya betul. ngelek. Oh, jadi tadi sampai mana ya? Oh, garis bilangan min 2 sama 4. Kayak tadi sama lah. Min 2 sama 4, terus bulatan penuh. Terus kasih titik uji ya, positif. Jadinya kalau dikali positif startnya
positif, negatif, positif. Gitu. Yang diambil yang negatif atau yang positif? Yang negatif, Negatif. karena dianya kurang dari gitu ya. Jadi jawabannya ini udah. Mirip kayak tadi lah. Aman ya? Aman? Ini baru cara pertama, namanya cara jungkur. Jadi kalau Definisi. yang kedua adalah saya belum pakai definisi, pakai cara amuba. Ini pasti belum pernah dengar, karena ini akal-akalan saya aja. Jadi cara amuba namanya cara membelah diri. Nah, cara membelah dirinya ini dia sebenarnya pakai cara pertama. Nah, kepakainya buat kapan? Biasanya ini suka saya pakai kalau dia bentuknya gini. Harga mutlak fx, dia bentuknya konstan. Tentunya ini A-nya harus positif. Oke. Nah, sebenarnya ini caranya boleh cara amuba, cara jumlahin kurangin. Ini kan boleh saya tulis gini kan. Harga mutlak fx kurang dari harga mutlak A. Saya jumlahin fx plus A, fx min A. Digambar di garis bilangan berarti min A sama apa? A. Positif, negatif, positif, yang diambil yang negatif. Nah, kita ambil nih. Saya ambil. Namanya cara singkatnya begitu. Oh, berarti kalau ada soal kayak gini, maka jawabannya pasti kayak gini. Jadi pakai cara amuba. Membelah diri A ini menjadi minus A sama. Jadi kalau saya punya soal bentuknya kayak gini, ini bisa kita gunakan caranya amuba. Tapi nggak usah disebut caranya dalam hati aja. Membelah diri. Nah, tapi kan namanya juga cara khusus. Cara khusus itu setiap kondisi soal yang berbeda pasti jadi berbeda. Jadi kalau kurang dari jadinya kayak gini. Kalau lebih dari gimana? Kalau dianya harga mutlak fx lebih dari A dengan A-nya harus positif, maka nanti fx-nya kurang dari sama dengan min A atau fx-nya harus lebih besar dari A. Nah, jadi cara amubanya begitu dianya. Jadi setiap kondisinya jadi berbeda. Tapi kalau misalnya, saya males pakai cara ini, pakai cara yang pertama aja. Nah, itu caranya general. Oke. Pakai cara amuba. Ada pertanyaan? Terus kalau dianya kurang dari 0 A-nya, ini kasus khusus ya, tapi di luar ini sih sebenarnya. Di luar ini. Ini kasus khusus. Jadi kasus khusus kalau dianya harga mutlak fx, dianya kurang dari A, tapi A-nya negatif. Nah, ini pakai logik aja. Nah, ini pakai logika aja. Ini mah logika aja. Kalau dianya negatif ya. Harga mutlak fx itu kan positif. Kalau A-nya negatif kan? Positif kurang dari negatif mungkin nggak? Kalau positif kurang dari negatif mungkin nggak? Nggak mungkin ya? Positif kurang dari negatif, nggak mungkin. Berarti himpunannya nanti jadi himpunan kosong. Udah gitu aja. Jadi khusus untuk soal ini, nanti jawabannya himpunan kosong. Gitu. Jadi nggak usah dikerjain, logik aja langsung. Terus kalau dianya bentuknya lebih dari juga sama. Harga mutlak fx lebih dari A kalau A-nya negatif. Ini masuk logika aja, masukin aja logika. Dilogikain kalau yang namanya harga mutlak positif lebih besar dari negatif. Udah pasti benar. Berarti berapapun x-nya benar. Berarti jawabannya seluruh anggota bilangan tidak. Nah, ini kalau ada soal kayak gini, udah jawabannya pasti. Gak usah dihitung. Perlu contoh nggak? Perlu. Contohnya gimana? Nah, contoh nih CBS. CBS-nya gini. Harga mutlak 2x plus 3 kurang dari negatif 7. Udah jawabannya berapa? Positif kurang dari negatif. Nggak mungkin. Berarti jawabannya himpunan Kosong. Udah beres gitu doang. Tapi kalau misal saya punya harga mutlak 3x plus 5 lebih dari minus 15, nggak usah dihitung. Berarti himpunan penyelesaiannya apa?
X seluruh anggota bilangan real. Tapi kalau saya punya kayak gini, jadi ini contoh pertama, contoh kedua, contoh ketiga. Harga mutlak 2x min 1 kurang dari 3. Jadinya berapa? Nah ini mau pakai cara amuba boleh nih. Kalau kurang dari jadinya apa? 2x min 1, 3 sama berapa? 3. Jadi membelah diri dia. Tip? Oke, nah terus gimana cara dapetin X? Tambahin 1. Biar dapetin X hilang tuh min 1-nya, tambahin berapa? Tambahin 1. Jadinya berapa? Minus 4. Salah ya? Minus 2 ya? 2X. Kalau tambah 1 berapa? 4. Terus diapain biar dapat X? Bagi 2. Emang boleh dibagi 2? Boleh, karena 2 adalah sebuah angka yang positif. Jadi min 1 kurang dari X kurang dari beres deh himpunan. Bisa? Oke, yang terakhir. Aduh, mohon maaf sampai jam 3 nih. Saya percepat. Yang terakhir, cara ketiga pakai cara apa? Definisi. Definisinya gimana? Yang namanya harga mutlak, dia akan tetap kalau X-nya positif, dia akan jadi min X kalau X-nya negatif. Itu definisinya. Oke. Contoh lainnya gimana? Kalau saya punya harga mutlak 2x min 3, definisinya apa? Dia akan tetap 2x min 3 kalau 2x min 3-nya harus positif. Paham gitu? Atau kalau mau diuraikan 2x-nya lebih besar dari 3. Atau kalau mau diuraikan X-nya lebih besar dari 3/2. Sampai sini bisa dipahami? Jadi dia punya dua nilai. Yang pertama apa? 2x min 3 tetap nilainya kalau di dalamnya positif. Dan menjadi min 2x plus 3 dikali negatif kalau sebaliknya. Gitu aja. Bisa dipahami? Contoh lagi. Kalau saya punya harga mutlak 3x min 5. Definisinya apa? Dia bisa jadi 3x min 5 kalau 3x min 5-nya lebih besar sama dengan 0. Atau kalau mau langsung X-nya lebih besar dari berapa? Biar nggak ambil banyak space. 5/3. Dan dia bisa jadi min 3x plus 5 kalau X-nya kurang dari 5/3. Bisa dipahami gitu? Udah deh. Contoh soalnya kayak gimana? Ini kalau nggak salah ada yang nge-share kemarin ya, yang apa soal tuton tuh. Soalnya gini, saya bikin CBS lah, tipikalnya sama. Ya sekalian CBS tuton. Saya punya soal, angkanya ngarang aja, misal harga mutlak 3x plus 1 misal kurang dari berapa ya? X plus 5 misalnya. 7 deh. Ya gitulah pokoknya. Jadi saya punya soal kayak gini. Cara menyelesaikannya gimana? Nah ini nggak bisa pakai cara satu. Karena bagian ininya mutlak nggak? Enggak, linear. Nggak bisa deh. Jadi dua-duanya linear. Cuman yang satu mutlak, yang satu tidak mutlak. Jadi nggak boleh. Cara satu itu hanya berlaku kalau dua-duanya apa tadi? Dua-duanya mutlak. Lebih dari 0. Ya mau kurang dari, mau lebih dari nggak masalah. Mau lebih dari, mau kurang dari nggak jadi masalah. Yang penting dua-duanya kiri kanannya mutlak. Oke, cara pertama. Cara kedua, kalau dianya angkanya yang amuba, yang konstanta. Ini nggak konstan. Nah, berarti ini mau nggak mau pakai cara apa? Definisi. Jadi pakai cara definisi, mau nggak mau. Gimana cara definisi? Kita definisikan. Apa sih harga mutlak 3x plus 1? 3x plus 1 itu akan bernilai 13 plus 1 kalau 3x-nya, angkanya jelek lagi ya. Harusnya dibalik ya. X plus 7, 3x plus 1 kali gitu ya. Biar enak aja gitu. X plus 7, 3x plus 1 gitu ya. Oke, jadi ulang lagi.
Berarti yang dimutlakin apa sekarang soalnya tak ganti? Ya soal-soal X saya. plus 7. X Berarti plus harga mutlak 7. X plus 7. Harga mutlak X plus 7 itu bisa tetap X plus 7 kalau X plus 7-nya lebih dari 0 atau X-nya lebih besar dari min 7. 7. Dan bisa jadi min X min 7, jadi dikali negatif kalau X-nya kurang dari. Nah, sehingga nanti cara ngerjainnya gimana? Jika, gitu ngerjainnya, jika X-nya lebih besar dari min 7, maka gitu. Maka ngerjainnya jadi apa? Kalau dianya X-nya aduh, bentar gini. Oke. Jadi sampai mana ya? Oke, sampai sini. Sampai sini ya. Oke. X min Jadi 7 jika X-nya lebih lebih besar besar dari berapa tadi? Dari min 7, maka min 7 berarti ininya diubah jadi apa? Jadi X plus 7 ya. Maka X plus 7-nya kurang dari 3X plus 1. Pindah ruas, jadinya pertidaksamaan linier. Jadi min 2X kurang dari 6. Bisa ya pindah ruas yang linier yang tadi. Nanti X-nya boleh nggak dibagi min 2 nih? Boleh. Boleh nggak dibagi min 2? berubah. Boleh. Boleh Tapi, berubah ya? iya, betul. Nah, tapi bagian yang ini sama bagian yang ini perlu diapain? Harus diiriskan. Jadi harus diiriskan. Jadinya di sini adalah negatif 7, di sininya 3. X-nya lebih besar sama dengan min 7, X-nya lebih dari 3. Jadi bagian ini sama ini harus diapain? Iris. Iris teh apa? Cari yang sama, cari yang 2. Cari yang 2 berarti apa? Yang ini. Paham? Jadi X-nya lebih besar dari 3. Tapi ini tuh belum beres. Ini tuh baru sementara. Karena ada kemungkinan kedua, yaitu jika X-nya kurang dari min 7. Maka X plus 7-nya jadi apa tadi? Min X min 7 kurang dari 3X plus 1. Jadi dia teh bisa berubah jadi 2 kali gitu. Nih. Jadi dia bisa berubah jadi ini atau dia bisa berubah jadi ini dengan syarat yang diberikan di definisinya. Balik lagi ya. Jadi kalau X-nya kurang dari 7, ini harusnya kurang dari min 7 ya. Kurang dari min 7, maka apa yang terjadi? Jadi si soalnya tuh jadi gini. Mutlaknya hilang. Mutlaknya hilang, tapi jadi min X min 7. Pindahin ruas, jadi minus 4X kurang dari berapa? 8. Berarti X-nya lebih besar dari berapa? Negatif 2 ya. Bagian yang ini sama bagian ini harus diapain? Iris. Coba kita gambarin irisannya. Irisannya tuh berapa sama berapa? Ini saya Min 2 sama angkanya ngarang. min 7. Ini min 7. Min 2. Ini min 2. X-nya kurang dari min 7. X-nya harus lebih dari min 2. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti di sini himpunan Kosong. kosong. Nah, jawaban yang ini sama jawaban yang ini nanti digabung dia. Jadi digabung. Ini mah misal ya, ini X-nya lebih dari 3. Ini misal, ini teh X-nya kurang dari 0 misalnya. Berarti jawabannya ntar apa? Himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari 3 atau X-nya kurang dari 0. Gitu jawabannya gitu. Tapi sayangnya ini adalah jawabannya adalah himpunan kosong. Kalau X plus lebih dari 3 atau himpunan kosong digabung jadi apa? Ya jadi X lebih dari 3, ya enggak? Kosong hilang. Kan kosongnya nggak ngaruh. Ibaratnya saya punya segelas sirup dicampur sama segelas kosong. Jadinya segelas apa? Sirup. Segelas sirup aja, kosongnya nggak ngaruh. Gitu kurang lebih. Jadi ini aku punya X-nya lebih dari 3. Aku nggak punya apa-apa. Ya udah jadi milik kita berdua. Iya, X lebih dari 3 gitu. Ya himpunan kosong tuh nggak ada. Jadi ya udah X lebih dari. Ya udah jawabannya X.
Sip ya. Jadi pakai cara definisi gitu dia caranya. Jadi harus dibagi dua dulu, jadi kayak gini. Beres. Nanti tinggal di kayak tadi. Begitu 3 tipe mutlak pertidaksamaan. Jadi yang pertama boleh nggak pakai jumlahin kurangin? Boleh. Kapan dipakainya? Kalau dianya mutlak dua-duanya. Mana tadi ya? Atasnya. Nah ini. Kalau dianya mutlak dua-duanya. Boleh nggak kalau dianya pakai cara amuba? Boleh kalau gitu. Dan sisanya adalah oke gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada kesibukan lain juga. Mohon maaf kalau saya banyak terlalu lama. Saya cukupin aja ya. Saya closingin. Kita juga ini udah 15. Wah. Terima kasih banyak, Iya. Kak Muammar. Iya, saya juga terima kasih. Semoga sehat terus ya, Iya, Kak Muammar. Terima kasih banyak. Ya, Kasih terima banyak kasih ilmunya. teman-teman sudah mau mendengarkan dan sampai ketemu lagi di pekan depan. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Sekali lagi mohon maaf kalau banyak kekurangan. Tetap semangat belajarnya. Semoga lancar-lancar kuliahnya, tutornya, ujiannya, UASnya sampai lulus ya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Lanjut ya nanti ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah nanti Waalaikumsalam. dilanjut pekan depan. Ya. Masih Oke. ditunggu. Terima Ya. kasih Kak Ya. Muammar.